Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Mendengar kata surga, setiap orang pasti menginginkan bisa merasakan berada di dalamnya. Namun tahukah kita bahwa surga itu ada beberapa nama dan tingkatannya? Salah satu nama surga yang diidam-idamkan setiap muslim agar bisa berada di dalamnya adalah surga Firdaus. Dan ternyata sahabat beriman, terdapat ciri khusus bagi calon penghuni surga Firdaus. Lalu siapakah itu sahabat beriman? Kira-kira seperti apa ciri-cirinya? Kalian juga penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah 7 calon penghuni surga Firdaus versi dari Magenta Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga sebagai tempat kembali orang-orang yang beriman. Adapun surga yang diciptakan Allah tersebut bermacam-macam, di mana yang paling tinggi dan paling utama adalah surga Firdaus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Jika demikian sahabat beriman, kita sebagai manusia pasti berharap untuk menjadi salah satu yang terpilih menjadi penghuni surga Firdaus. Untuk bisa mewujudkan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya telah memberikan bocoran siapa saja yang berhak masuk surga tertinggi itu. Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap betul bersiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang khusyuk di dalam melakukan sembahyang. Sahabat beriman, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yaitu orang-orang yang pada waktu sholat memusatkan perhatian hanya kepada Allah Ta'ala serta ikhlas dalam menjalankannya. Memang untuk mencapai khusyuk dalam sholat sangatlah berat, tapi dengan ketulusan hati dan tetap fokus pada setiap apa yang kita baca serta menghayati artinya, kekhusyukan akan tercapai. Dalam tafsir Ibnu Abbas, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya yakni orang-orang yang merendahkan diri, tawaduk, tidak melirik ke kanan kiri, dan tidak pula meninggikan tangan mereka, mengangkat kedua sikut dalam sholat. Dalam bahasa Imam Qatadah, orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang merendahkan diri, menundukkan jiwa yang diperlihatkan oleh anggota badan dengan diam dan pasrah. Khusyuk di dalam hati maksudnya adalah sungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat dengan memasrahkan diri sepenuhnya. Manfaat sholat khusyuk tersebut juga akan diperoleh kelak pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bahwa di antara 7 golongan yang mendapat naungan Allah pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah adalah yang berzikir atau ingat kepada Allah dalam kesendirian atau kesunyian, kemudian air matanya mengalir. Orang-orang yang mengerjakan zakat. Orang-orang yang menunaikan zakat sahabat beriman, zakat memberikan banyak manfaat bagi pelakunya. Di antaranya membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta berlebihan pada dunia, serta menyucikan hati, sehingga menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, Al-Quran dan hadis, banyak dijelaskan balasan dan imbalan bagi orang yang menunaikan zakat. Begitu juga banyak disampaikan ancaman bagi pembangkang tidak membayar zakat. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 34. Maksud menafkahkan di jalan Allah dalam ayat tadi adalah mengeluarkan zakat.
Di antara siksaan pedih tersebut adalah tubuh orang yang tidak mau membayar zakat akan disulut dengan batu-batu dan besi yang dipanaskan di dalam neraka jahanam. Bagaimana sahabat beriman memilih nikmat surga Firdaus ataukah neraka jahanam sekarang? Orang-orang yang selalu menjaga faraj atau kelamin mereka. Orang-orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Saat ini menjaga kemaluan dari hal-hal yang haram terasa sangat berat. Karena untuk mendekati perbuatan zina sudah semakin mudah diakses saja. Untuk itu kita berusaha menahan hati dan pandangan agar tidak tergoda mendekati perbuatan terkutuk di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusahalah setia terhadap istri yang kita miliki. Sesungguhnya itu tiada tercela. Barang siapa mencari di balik itu, mereka itulah orang yang melampaui batas, yakni orang-orang yang melanggar halal dan mengerjakan yang haram. Dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti ia telah menjaga agamanya. Karena itu Islam menekankan kepada umatnya untuk selalu menjaga kemaluannya agar terhindar dari perbuatan zina. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Orang-orang yang menahan pandangannya. Sahabat beriman, orang-orang yang menahan pandangannya artinya menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandangan mata itu panah beracun yang membuat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Menjaga pandangan bukanlah perkara yang mudah di era modern ini. Banyaknya kaum wanita yang meniru budaya barat untuk berpakaian mini yang tak sesuai syariat Islam membuat mata para laki ingin meliriknya. Dampaknya pun bukan hanya dosa. Hal-hal buruk lainnya dapat terjadi, bukan hanya dampak buruk di dunia saja, namun di akhirat semua anggota tubuh ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itulah mulut akan dikunci dan kemudian kaki, tangan, telinga, mata, dan anggota tubuh lainnya akan memberikan kesaksian di hadapan Allah atas segala yang telah diperbuatnya. Menjaga pandangan merupakan salah satu perintah agama yang harus kita jalani jika kita ingin mendapatkan pahala berlipat ganda, selamat dari api neraka, juga terhindar dari fitnah. Orang-orang yang mampu menjaga amanah dan janji yang telah dipikulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan amanah sebagai satu akhlak yang memiliki kedudukan sangat spesial bagi hambanya. Bahkan seseorang yang memiliki sikap amanah bisa menjadi kekasihnya. Sebaliknya, seseorang yang suka berkhianat sangat dibenci Allah dan akan diperlihatkan kepada seluruh makhluk di hari pembalasan kelak. Orang-orang yang memelihara amanah dan menepati janji, yakni terhadap perkara-perkara yang diamanatkan kepada mereka, seperti saum, wudu, mandi janabat, titipan, dan sebagainya, wahdihim, dan janjinya, baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun terhadap sesama manusia. Ra'un atau memelihara yakni menjaganya dengan cara menunaikannya. Islam mewajibkan kita untuk menjaga amanah, yaitu dengan bersikap jujur dan bisa dipercaya. Sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya orang yang memberikan pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Orang-orang yang memelihara sholatnya.
Orang-orang yang memelihara sholatnya yaitu senantiasa menunaikan sholat tepat pada waktunya dan berjamaah di masjid bagi kaum muslimin. Hal ini terasa berat bagi orang-orang yang tidak terbiasa. Banyak saja alasan yang menyebabkan mereka enggan menunaikan sholat di masjid berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah dan berpuasa pada bulan Ramadan. Sahabat beriman, sholat memiliki keutamaan berupa pahala, ampunan dan berbagai keuntungan yang Allah sediakan bagi orang yang menegakkan sholat dan rukun-rukunnya, yang lebih utama lagi apabila sunnah sholat 5 waktu telah dikerjakan. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Mereka inilah yang senantiasa memiliki perbuatan yang bermanfaat daripada membuang-buang waktu. Orang-orang ini akan selalu meninggalkan kebatilan dan sumpah yang tak perlu. Pepatah lain menyebutkan, barang siapa yang banyak main-mainnya dipandang orang ringanlah nilai dirinya. Oleh karena itu setiap pribadi orang beriman, ia senantiasa memperhatikan kata-katanya dalam berbicara. Baik bicara langsung secara tatap muka di mimbar, media, dalam tulisan, pesan singkat, atau dalam mengunggah status. Sebagaimana ciri-ciri orang beriman di dalam awal surat Al-Mu'minun, yakni mampu menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak berguna, yang sia-sia dan juga lago. Dan surga Firdaus adalah imbalan baginya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian semakin paham sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan membuat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.